Apa itu? Belajar hadis, ulumul hadis. Beda ya. Kalau hadis itu ya teksnya kan, apanya? Istilahnya apa? Isinya apa? Matan ya. Kalau ulumul hadis berarti ilmu yang di luar teksnya lah, yang ya terkait riwayatnya, sanadnya ya kan, perawinya, termasuk tadi imam hadis ya. Ada banyak sebenarnya imam hadis. Yang lebih utama yang terkenal atau kitab yang jadi rujukan itu ada nanti itu bisa disingkat dengan imam hadis ya. Nanti kita ke imam tafsir. Singkatannya Barmati, tapi memang dia tidak kalau urutannya kan Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi. Tapi kalau mau hafalan, kalau teknik hafalan, saya nanti jadi guru. Teknik untuk menghafal itu banyak caranya. Contoh disingkat. Yang gampang kayak misalnya hafalan apa yang saya singkat? Baju di toko. Pelangi angka indahmu, mejiku, biu, kan? Kayak gitu. Singkatan itu bisa menghafal atau kayak lagu gitu kan, syair apa lagi ya. Itu teknik itu mesti kuasai dulu. Apa yang biasanya? Selain itu apa lagi ya? Ada lagi teknik menghafal. Nah, kalau imam hadis tadi Barmati, B itu apa? Imam Bukhari. Jangan Bukhari, itu bukan atau kita ya. Imam Al-Bukhari. Ini bisa Ahmad. M Nasai. Baru Barmati M. Imam apa ya? Muslim. M A. Ahmad udah. Iya. Kita singkat dengan Barmati. Kita belajar ini aku kali. Pelajaran di mata kuliah itu dia saya bisa menambah beberapa sisi atau ilmuwan ya. Barmati. M-nya ini A Muslim, Abu Dawud, Daud ya kan. Yang bukan gede-gede Tirmidzi atau Tirmidzi bisa disebut Tirmidzi. Baru I-nya minum aja. Untuk 7 imam utama hadis. Kalau fikih cuma 4. Tapi kalau klan Syiah, misalnya si Sungai Syiah, 5 jadinya. Namanya Imam Ja'far ya. Dan saudara apa sih ada? Kalau kita 4 mazhab pertama yang paling seniornya dulu Imam Hanafi dulu, baru Imam Hanafi dan nanti dia punya anak namanya Hanafi. Yang kedua Imam Malik dulu. Imam Malik nanti Imam Hambali sama Hanafi gak ketemu ya, tapi Imam Hanafi mempelajari kita. Yang ketemu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Makanya kata Imam Malik, Imam Syafi'i mau guru Imam Malik, syaratnya harus hafal muwatta kan. Itu syaratnya kan. Ketika Imam Syafi'i datang Imam Malik, Imam, aku sudah hafal kitab muwatta. Nanti Imam Syafi'i punya murid juga Imam Hambali. Jadi itu imam fikih. Kalau di tafsir atau Quran, bukan imam Quran atau imam tafsir ya. Di antaranya kayak Imam Suyuti, Imam Al-Balawi. Kalau yang modernnya, yang klasiknya tadi Pak Al-Baidawi. Apa lagi? Yang kalian tahu, dia ulama tafsir, terus mengalami guru tafsir. Kayak imam itu asli dari sekolah Quran. Itu kitabnya Imam Al-Suyuti, Imam Nawawi, kita hadis.
Imam Nawawi dia adalah yang mensyaratkan, ini kan Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari itu dijelaskan, disyaratkan Imam Nawawi, namanya Fathul Bari. Nama kita Imam Sahih Bukhari itu, nama Sahih Bukhari itu nama singkatan, nama kitabnya aslinya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad di umuri Rasulullah, dalam urusan Rasulullah di ayat ini baru di Imam Al-Bukhari. Kalau nama kitab asli Sahih, jadi nama kitab ini ada, nama asli kitab ini ada, ya kan? Imam Bukhari ada nama asli, Imam Tirmidzi namanya apa, nama Imam kitab Tirmidzi? Fathul Nafas gitulah ya. Oke, ini nama Ahmad Nasai ini hanya dari nama ulamanya, tapi nama kitabnya ada aslinya, nama asli kitab itu ada. Nah, Imam Bukhari disyaratkan oleh Imam An-Nawawi. Nama kitabnya apa? Tadi Fathul Bari. Nanti Imam Tirmidzi ada lagi yang mensyaratkannya, Imam Muslim ada lagi yang mensyaratkan hadisnya. Hadis itu ada penjelasannya. Penjelasannya tadi itulah dari Imam Nawawi. Nah, Imam tafsir tadi ya, Imam tafsir kalau yang zaman sekarang tadi, misalnya di Indonesia punya Hamka, tadi Mamuki, tafsir apa lagi? Apa lagi? Tafsir Buya Hamka Al-Azhar ya. Tafsir apa lagi? Yang pernah baca tafsir? Karya Imam Wahab Az-Zuhaili. Ada lagi? Ya, itu tafsir ya. Itu tafsir klasik. Tafsir apa lagi? Tafsir mimpi. Tafsir mimpi itu dikarang oleh seorang sahabat tadi, namanya Ibnu Sirin. Jadi itu tafsir mimpi itu bisa ditafsirkan ya. Bisa diartikan, tapi kadang itu hanya sekedar bunga tidur ya, bunga melati, bunga mau hasil dari keseharian kita dari siang sampai malam mungkin ke bawah sampai tidur. Yang pasti punya arti mimpi-mimpi orang yang soleh, yang alim, apalagi kalau namanya Muhammad Soleh kan. Ya, coba cari nanti tugasnya. Beberapa ulama tafsir maupun ulama Al-Quran ada di Al-Quran, namanya Sayyid Alawi Al-Maliki. Apa tafsir? Ulama tafsir. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang pengen tahu? Dari Arab bisa, dari Indonesia bisa. Kayak Al-Shihab, Profesor Al-Shihab. Tafsir Al-Munim juga pernah dikarang oleh ulama dari Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Banten. Di Medan ada ulama tafsir klasik tahun 60-an, namanya tafsir 3 serangkai, dikarang oleh orang India. Bukan, itu tahun 60-an, termasuk awal-awal tafsir yang ada di saya Abbas, Mahmud Abbas. Siapa lagi? Zakaria apa? Tafsir serangkai itu coba kita lihat. Ya, di Aceh pun ada banyak tafsir. Syarawi di Mesir kan. Di Jawa paling banyak tafsir orang Jawa kan. Orang ulamanya banyak. Termasuk yang sepuhnya atau yang istimewanya, yang dikeramatkan, yang membawa Islam, dikenal dengan sekiran Wali Songo. Wali Songo. Yang punya segala masjidnya, masjid tua. Ada lagi punya siapa itu biasanya disebut dengan Sunan Kalijaga. Kalijodo. Sunan Kalijaga. Sunan Ampel, Sunan Kudus itu masjidnya kan. Sunan Syarif itu nama-nama umum yang ada di Indonesia. Oke. Ada nanti ulama tasawuf, Imam Ghazali, Imam Malik, Al-Hikam itu Ibnu Athaillah. Pernah baca tasawuf kan?
Ya, setiap mata pelajaran atau setiap materi atau setiap keilmuan pasti ada ulamanya. Ya, fikih yang 4 tadi yang intinya 4, tapi mereka ini punya momentum. Kayak misalnya Imam Syafi'i kan ada fatwanya, atau Imam Syafi'i kan berijtihad bahwa qunut subuh. Tapi ada yang mengatakan qunut subuh itu dhaif. Imam Syafi'i bilang qunut subuh sunnah Gini lah, kalau kita bahas definisi sahih atau hasan, masing-masing imam punya definisi. Kalau setingkat Imam Syafi'i dikatakan dhaif, berarti seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i. Nah, ketika hadis qunut dikatakan itu dhaif, ya bagi mereka itu dhaif, nggak apa-apa deh, apa pakai standarnya. Kalau kita ya paling nggak itu hasan. Kalau hasan nggak bisa jadi dalil. Apa beda sahih sama hasan tadi? Kata Ibu Yusuf. Sahih memang sudah terjamin kualitas matanya maupun sanadnya, perawinya. Kalau sanad cuma satu aja kurangnya. Di kedobitan, dobit itu ke apa ya? Dobit itu masalah ketepatan, keakuratan. Keakuratan dari sisi ya khiful hifzinya, hafalannya kurang, masih agak lemah. Khafif itu kayak ringan, khafiful dapat. Jadi di situ aja beda hasan sama sahih. Dan hadis dhaif itu terus sebenarnya jangan langsung dibuang. Kemungkinan ada itu betul dengan Nabi, ada kemungkinannya. Itu apa bisa? Kecuali dia memang berdusta. Jadi kalau memang dhaifnya masih ringan, tidak sampai dhaif syadid, bukan ditemukan ada pendusta, dan ada dhaif yang lain yang mirip seperti itu, hadisnya bisa naik jadi hasan dighairi. Seperti itu dari mazhab kita itu, mazhab Syafi'i, bahwa kita menggunakan hadis dhaif itu tetap kita anggap itu tetap hadis, jangan diabaikan. Siapa tahu ada pendukungnya namanya syawahid, dan pendukung hadis itu paling nggak ada 3 aja hadis dhaif yang sama, yang jalurnya beda tapi kan. Saya dari Klen, dari Suria, siapa lagi? Irwansyah, ini 6, ini dari sini 6, ada lagi 6, ya kan? Nah itu nggak dhaif sampai nggak berdusta, itu bisa jadi naik ke hasan. Maka kita nggak usah ragu dengan pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang ada di kita nih, Syafi'i, terutama Syafi'iyah. Kadang Imam Syafi'i agak berbeda dengan Syafi'iyah, tapi metodologinya sama, usul fikihnya sama. Menggunakan kitab yang menjadi kitab sucinya mazhab Syafi'i, namanya Al-Um. Inilah kitab suci mazhab Syafi'i. Di situ ada metodologinya atau rumusnya. X1 kali X2 kali Y2-nya di sini. Di Al-Um itu. Maka siapa-siapa yang menguasai Al-Um dia bisa jadi mujtahid, paling enggak dari mujtahid fatwa gitu. Masalah. Karena dia bisa tahu rumusnya dan bisa diterapkan. Apalagi banyak masalah-masalah yang enggak ada di zaman dulu. Apa masalah yang banyak? Contohnya terkait sama teknologi, terkait sama kayak kesehatan, atau masalah kemarin apa? Kasus apa? Sambo. Kasus penyakit apa? Covid kan itu. Kayak gitu-gitu. Itu butuh ijtihad. Bagaimana caranya? Dengan menguasai kaidah-kaidahnya, kemudian ya ayat atau hadisnya, walaupun enggak mesti kali kita jadi hafal Quran atau hadis karena sudah tersedia di digital kan, di ada istilah aplikasinya Maktabah Syamila gitu. Seperti itu. Oke. Balik lagi tadi kemarin tadi katanya butuh hadis ya. Kalau hadis itu tadi kan ada perkataan. Nah, kalau saya menganalisis, memang semua perkataan Nabi hadis, tapi belum tentu sunnah. Dan sunnah itu pun saya bagi. Ada sunnah yang biasa, ada sunnah yang luar binasa gitu. Luar biasa. Misalnya kayak gini, kayak kita contohnya apa ya? Oh, ini aja yang sederhana. Misalnya kita berpakaian atau untuk aurat jilbab gitu. Itu kan pemerintahnya memang suruh menutup aurat. Ternyata selain menutup aurat, ternyata itu cuma sekedar awal aja untuk menutup aurat. Jilbab itu sekedar penggunaannya.
samping atau selain menutup aurat. Apa yang paling utama? Menutup apa? Menjaga apa? Nah itulah apa? Al-solihatu, al-qanitatu, al-qanitatu. Iya, menjaga apa? Dan apalagi kalau wanita perempuan ini kan, wong wedok itu menjaga lambemu kan. Ya menjaga akhlak lagi intinya kan. Itu yang lebih utama lagi, tapi bukan berarti kita tidak mementingkan apa namanya pakaian atau enggak. Kenapa gitu? Kalau kita kaji lagi hadis-hadis atau ayat tentang menutup aurat, menjaga aurat, berpakaian itu ada berapa benar? Kalau dihitung, ya mungkin ada 20 atau ya 21. Tapi hadis atau ayat yang menyuruh kita untuk menjaga lisan, diamlah kalau nggak guna bicara, diam itu lebih bagus, lebih berharga daripada bicara. lebih berharga dari uang, emas. Atau quote ada hal yang lebih sakit dari ditusuk yang bagus, dia sakitnya nggak berdarah, sakitnya itu menusuk hati. Kan? Kelas. Meriam. Bahkan di maksud tadi dia lebih tajam daripada al-kalamu yang fusuhala yang fusuh tiba, daripada jarum. Ya kan? Kalau jarum disuntik cuma sakitnya mesti 2 menit, tapi kalau kalimat ucapan yang nyelekit yang menusuk hati membekas sampai mati. Selama-lama. Mungkin gitu lah. Nah, jadi itu ternyata yang diinginkan dalam Islam. Yaitu apa tadi? Tujuan Nabi ke muka bumi untuk Sampaikan wahyu. akhlak nanti. Artinya memang tetap harus menjaga pakaian menutup aurat, tapi juga menjaga menutup atau menjaga diri dari maksiat, dari kezaliman, dari kemungkaran. Oke, kita ambil contoh lain, misalnya tentang isbal. Kan ada tuh hadis isbal. Asfala bainan kambain finnar. Tahu kan? Isbal itu apa-apa yang di bawah mata kaki, kata Nabi, dia dalam neraka, masuk neraka dosa. Itu ada hadis itu. Nah ini akan kita bahas. Kita dulu kan kajian Islam ini jangan sederhana aja. Ya, ajaran Islam nggak hanya sekedar pakaian tadi ya. Nanti kita jangan ini. Jadi di zaman Nabi nggak boleh pakaian itu di bawah mata kaki. Awalnya asalnya itu dilakukan Nabi, tapi setelah 2 tahun 3 tahun ternyata kayak mana lah Abu Bakar kan memang kayak sederhana hidupnya dan harta juga udah disumbangkan ke Islam. Ada kayak sarung yang bukan sarung, kayak celana Kain. bagian celana dalamnya lah, celana biasanya lah, kan dia pakai jubah, celana kain gitu kan. Ternyata celananya itu udah istilahnya apa? Kakeknya itu udah jadi turun kan. Terus dia sama Nabi, Rasulullah gimana nih celana tuh turun. Apa kata Nabi? Ya, engkau Abu Bakar gak mungkin kau masuk neraka kan gitu. Nah gitu. Jadi ternyata hadis ini dihapus atau tertutup dengan hadis yang dengan ini pertama keluar, baru yang keluar ternyata hadis yang bid istiqbal. Ketika dia pakai celana di bawah mata kaki dengan maksud bohong, karena di masa itu saat masa di jahiliyah di Arab dulu, ya kan, dulu namanya Jazirah Arab, Hijaz itu kebiasaan raja-raja atau pejabat-pejabat, kan wali kota, bupati, ya kan, Pak Bobi, apa lagi, Pak Edi, dan lain-lain. Zaman itu masa itu pakaiannya kayak mana? Pakaian orang itu jubahnya seperti apa? Kan tengoklah sejarahnya. Nampak deh Pak. Pakaian mereka dalam apa? Jubahnya orang pembesar pejabat itu, iya menjulur ke belakang, kayak misalnya Monica kan pakaian gaun sampai sana, sampai ke UMN sana. Di masa itu gitu. Ketika kita pakainya kayak gitu berarti seakan-akan kayak merasa hebat gitu kan. Oke, maka Nabi larang pakai pakaian itu. Tapi kalau Abu Bakar nggak mungkin, makanya habis itu Nabi jadi apakah lagi hadis revisi? Oke boleh, tapi jangan masuk sombong. Lagi pula kalaupun
dia menjulur, nggak sampai kena tanah nggak apa-apa juga. Kalaupun kena tanah sedikit boleh lah. Kenapa? Karena najis itu kan ada dua najis, aini hukmiyah. Kalau memang nggak nampak najisnya, dimaafkan. Najis hukmi, ainnya tadi. Kalau perempuan kayak mana? Ya perempuan isbal atau enggak? Dia wajib isbal malah perempuan di bawah mata kaki kalau bisa. Iya. Ya jangan sekali lah, kasihan juga suka ngomongnya kan. Oh ternyata gitu. Maksud Nabi adalah berpakaian itu bukan pakaian yang ditengok, tapi di dalam diri kita, bukan karena pakaian inilah yang diingin difokuskan. Kalau kita pikir-pikir lagi pakai secara filosofinya, filosofi itu ada intinya atau esensinya adalah apakah pakaian ini, kain kita ini bisa menyebabkan atau menyeret kita, memasukkan kita, mencampakkan kita ke api neraka, bisa nggak? Bisa. Kain, benda ini bisa dicampakkannya ke neraka. Dia nggak tahu apa-apa dia. Bisa. Mana bisa lah. Bisa Mana lah. bisa. Dia cuma sekedar benda kain. Kayak mana cara dia? Dia bisa jadi hantu nanti. Dia jadi zombie monster. Ditangkapnya kita. Sama kayak setan. Nanti setan di akhirat, ketika setan nanti kita jumpa di neraka, ya kan? Sama si siapa tadi? Irwansa yang juga setan. Jangan Irwansa Surya salahkan setan itu. Woi setan gua ngajak lah. Gila lah kau, gara-gara kau aku masuk neraka. Apa nanti jawab setan? Ya udah. Loh, gak ada urusanku, no comment. Itu sih. Gak mau tahu siapa suruh, siapa yang salah kan? Kenapa kau mau menerima, mengikuti apa ya? Bisikan setan. Gak tahu pada setan innahu lakum aduwwum mubin. Tapi untuk setan usianya yang jelas, tapi kok diikuti? Jelas itu salahnya. Ya salah orang, salah dewe kan. Gak ada salahnya setan, dia cuma bisa Menggoda. bisikan, menggoda, mengajak, bukan bisa menarik. Bisa setan itu menarik, bisa setan itu merusak kalau dia kerjasama sama Mbah Dukun, ya kan Mbah Dukun? Kerjasama dia. Kalau dia bisa, kalau dia dukun itu ngasih saya apa, ayam hitam, ayam apa, ayam KFC, ayam penyet gitu kan. Bisa setannya punya kekuatan. Nah itu bisa untuk mencelakakan. Misalnya apa? Misalnya tadi cinta ditolak, dukun. Cinta apa istilahnya itu apa? Penyet ya, pelet ya. Nah, makanya hati-hati. Asla sama sekretaris semua. Oke. Jadi itu dia, nggak ada salahnya pakaian ini. Pakaian ini nggak bisa merusak kita untuk masalah lain. Kita lah yang menentukan pakaian. Tapi bukan berarti Islam membebaskan. Islam itu ada jalan tengah ya. Wasatiyah namanya. Khairul umuri itu kan, ausa tuha. Di tengah-tengah, bukan berarti kita membebaskan diri kita nggak menutup aurat, bebas pakai baju apa? Baju seksi, baju apa lagi? Ya itulah kan. Kalau istilahnya dulu bupati yang buka paha tinggi-tinggi yang baju. Oke, tapi juga maafnya bukan terlalu harus merepotkan, karena Islam awalnya kan tadi memudahkan, tapi bukan dimudah-mudahkan. Artinya seperti ini Bapak rasa sudah cukup. Kalau memang mau pakai cadar bagus juga, cuman itu kan ada ikhtilaf karena gini, kalau cadar itu wajib, waktu sholat kenapa nggak diwajibkan juga gitu kan? Berarti kan yang dimaksud aurat itu pas sholat itu apa? Yang mana? Wajah dan telapak tangan. Balik lagi awal mula cadar itu mungkin awal mula karena di Arab tadi kan nafsunya tinggi, jadi suasananya kan bayangkan malam-malam kan dingin sana kan, makanya daging udah makan itu daging gitu kan, jadi mungkin itu ditutup makanya. Nah, seperti itulah ya, itulah jadi pilihannya. Artinya dalam Islam itu ada jalan tengahnya. Kita tidak, Islam itu tidak tadi cuma aja kan, misalnya dia pakaiannya jilbabnya bagus tutup, tapi apa yang terjadi? Dia suka ngomongin orang. Dengan dia suka menebar hoax atau suka gosip, suka lagi ngapain? Gibah, fitnah, lagi gimana sebagainya. Kompor, gilus. Enggak, gini lah. Berjalannya waktu. Cuman itu tadi, artinya seiring sejalan kan. Cuman Bapak lebih senang lagi, Bapak lebih suka orang yang biasa aja, misalnya kayak mantan Najwa tuh. Siapa namanya? Najwa Shihab. Memang ada kekurangannya, tapi dia di situ tetap memiliki kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dia jadi
tertutup lah mungkin salahnya. Ya makanya ini penekanannya dalam Islam itu adalah lebih penting adalah akhlak. Intinya kita di akhlak. Dan satu lagi, ini kajian keislaman ya. Jadi kita ketika memandang hukum itu tidak satu sisi. Kita harus melihat lagi banyak sisi. Kayak isbal tadi tidak wajib. Ternyata isbal itu tidak wajib karena apa? Itu hanya sekedar Nabi mau mengajarkan tentang akhlak aja tadi. Akhlak. Yaitu di dalam kesombongan. Oke. Dan apa namanya lagi? Intinya ketika Nabi mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat pakaian atau bersifat tampilan itu tujuannya di mana? Tujuannya bukan apa ya? Bukan ini suatu kewajiban yang nggak bisa ditolerir gitu. Bukan, tapi intinya awal mulanya semangatnya atau esensinya untuk suatu pakaian atau penampilan itu saya Nabi suruh memelihara jenggot. Ya. Memelihara bukan memanjangkan. Kalau memanjangkan, kasihan nanti kambing-kambing di sana. Wah ini lebih banyak pula dari Allah. Sudah pula orang itu nanti lewat bukan memanjangkan, memelihara, artinya merapikan. Itu sunahnya. Itu banyak orang yang salah. Kalau rapikan enak senang. Itulah maksud bidadari itu yang bidadari yang katanya tertarik itu ketika dengan kerapian. Nah, jadi intinya pakaian itu adalah tujuannya untuk kerapian atau istilahnya apa ya? Kalau foto tuh harus apa namanya? Estetika yang menjadi tujuan utama dalam hal yang penampilan. Kalau udah terkait sama amalan atau akhlak itu udah nggak bisa digabungkan. Makanya tadi ada sunnah yang biasa, ada sunnah yang utama kali atau istilahnya muakkad dan sebagainya. Sunnah yang biasa tadi terkait pakaian dan lain-lainnya. Yang luar biasa itu adalah yang terkait dengan akhlak, dengan kesabaran, dengan kesyukuran tadi. Oke, jibaknya panjang kali, tapi orangnya nggak bersyukur, orangnya merepet aja. Panjang lagi jalan tol, tebing udah sampai mana? Lebih panjang lagi repetan mama-mama itu. Memang the power of mama juga kan. Nah, panjang lagi jalan tol kita, repetan mama lebih panjang lagi kok dihitung-hitung kan. Setiap hari kan gitu kan. Nah, itulah artinya di saat ini ternyata harus lebih dijaga hati-hati. Terus apa lagi? Rasa syukur kita kepada Allah. Jangan tadi hujan, ya Allah kok hujan gitu. Pas hujan, aduh ke mana kok hujan nggak becek gitu. Apa lagi? Jemuran nggak kering kan. Pas dia dikasih panas apa? Jadi maunya apa kan ini sebenarnya? Pindah antar ke Mars gitu. Ada ini untuk hari ini adalah semangatnya atau poinnya adalah bagaimana kita melihat Islam itu dari sudut pandang yang esensi yang inti, yaitu di akhlak. Terutama kayak bapak kan walaupun ngajak Al-Quran tapi pakai kayak gini ya karena bukan simbol yang menjadi tujuan utama. Tapi kalau mau pakai simbol itu silakan, pakai jubah apa gitu kan. Cuman kan Abu Jahal kan juga pakai jubah, Abu Lahab juga berjubah ya kan, gitu kan. Ya udah, kayak saya kalian pakai batik kan gitu, nggak masalah. Kayak mana Sunan Kalijogo tadi dia nggak pakai jubah loh Sunan itu karena dia mau menunjukkan identitas kejawaannya. Dia pakai apa? Batik. Nanti ini bukan peci dia, pakai belakon. Akan mengajarkan seninya dengan wayangnya, dengan lagu-lagunya, misalnya selawat yang ada Jawa-Jawanya siapa yang Jawa? Lagi seruangnya sih, lagi seruangnya. Wah itu kan dari Sunan Kalijogo. Ternyata digubah pula sama siapa ya? Dia main apa ya? Bang Toyib. Kenapa enggak? Kayak gitu-gitulah hebatnya Islam, terutama Islam Indonesia. Dia bisa memadukan antara seni budaya dengan ajaran Islam. Tidak hilang ajaran Islamnya karena dia sudah tahu intinya adalah di dakwah akhlak di hati dan akhlak apa namanya? Kebaikan tadi, keramahan gitu. Sehingga bisa Islam masuk ke Indonesia. Kalau enggak dengan seni, kalau enggak tadi dengan bahasanya bid'ah tadi, hasanah tadi, enggak akan masuk Islam. Enggak akan mungkin diterima Islam di kita Indonesia. Karena kita sudah tahu agama sebelumnya itu agama apa? Hindu Buddha itu sudah mengangkat kuat kan dewa-dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa apa? Krishna Ramayana.
rambut. Ngomong iya, ngomong ramean lah. Ada apa lagi? Udah moro. Oke, makanya terus belajar Islam, terus kita kaji Islam, terus kita apa? Menambah wawasan apa aja dipelajari, apa aja dilihat, tapi jangan langsung dicerna. Sama kayak tadi mau sama WA, apa namanya istilahnya, wow, apa namanya, nanti mau jadi presiden, apa namanya, ini atau soal di situ gitu, kan heboh gitu, ada peristiwa apa gitu. Seperti itu. Ilmu itu diterima aja semua, hal-hal yang ada wawasan-wawasan itu dibaca atau dicerna, tapi jangan langsung diterima atau diyakini kan. Karena yang pasti benar itu hanya Allah. Al-Quran dan hadis, jadi itu pun hadis sahih. Tapi kalau hadisnya udah dikata ulama hasan atau ya hasan tadi, ya itu bisa kita 70% dan bisa kita pegangi lah. Ya, seperti itulah Al-Quran dan hadis. Maka kembali lagi terus belajar, jangan terlalu cepat memvonis, jangan cepat puas juga, jangan terlalu sempit pemikirannya, gitu ya. Terus belajar, terus pahami Islam. Gak bisa kita Islam ini hanya sekedar membaca teks, tapi harus lebih luas dari itu. Ada namanya dalil yang umum sama dalil yang khas sama yang umum. Nanti ada kita di dalam ilmu tafsir itu ada tuh al-am wal khas. Ada dalil yang qayyid, ada muqayyad. Ada dalil yang sempit, ada dalil yang lebih luas. Kalau kita kaji misalnya apa kisah-kisah, bisa Fir'aun, bisa raja-raja Namrud, itu kan memang maknanya adalah khos. Kisah-kisah itu khusus terjadi di masa itu. Tetapi namanya Al-Quran, ketika kita bahas Al-Quran, kalau Al-Quran itu menceritakan hanya sekedar di zaman itu, di masa Fir'aun itu di mana? Di Mesir. Berarti Al-Quran itu bukan kitab yang mukjizat, bukan kitab hanya kitab apa aja, buku-buku biasa aja lah, buku-buku standar, bukannya sesuatu yang kitab suci yang mulia, yang hebat. Di mana kehebatan salah satu hebatnya Al-Quran? Apa yang diceritakannya pasti berlaku, pasti terjadi setiap masa pasti ada. Dulu tahun 1940 ada namanya di Jerman diktator yang memulai perang dunia kedua. Adolf Hitler. Nah kan, itulah Fir'aun di masa itu. Di zaman ini mungkin yang mau memindahkan ibu kota mungkin tak dia lah di Indonesia ini apa? Iya, bahaya nih. Bukan dia Joko sini ya. Suruh apa? Fir'aun itu tetap akan ada. Jadi yang disebutkan di Quran itu Fir'aun itu adalah sekedar bukan menunjuk namanya, tapi ini namanya hanya sekedar istilahnya sifat atau kelakuannya atau lakon katanya. Sebutan atau gelar aja. Nama asli Fir'aun ini adalah Ramses II. Ada namanya tuh, apa? Nama panjangnya mungkin apa kan? Amenhotep, Sitotep, Kenep itu. Kemudian dijuluki Quran namanya Fir'aun. Setelah dia meninggal, ada nggak Fir'aun yang lain? Ada Fir'aun abad 19, ada Fir'aun abad 18, ada Fir'aun abad 22 tadi kan tadi. Nah, gitu dia. Kayak mana cirinya Fir'aun abad 22? Fir'aun milenial itu gimana ya? Ya sama seperti Fir'aun zaman dulu. Kalau Fir'aun zaman dulu dia membunuh anak-anak. Kalau Fir'aun zaman sekarang, anak-anak nggak dibunuhnya, tetapi dibiarkannya anak-anak itu jadi rusak. Anak-anak itu terlantar, nggak ada dapat pendidikan, nggak ada pelatihan, atau tadi kriminalitas dibiarkannya jadi begal kan? Pendidikan nggak ada akses, susah dan mahal dan sebagainya. Akhirnya anak-anak itu jadi berandalan, jadi bandel. Setelah dia bandel atau dia jahat, apa yang terjadi? Pasti dia akan ditangkap atau diadili atau dihukum kan? Lama-lama nanti dia juga akan, anak yang tadi yang nggak dapat pendidikan, yang nggak punya keahlian tadi akan susah hidupnya kan? Akhirnya dia juga akan mati juga. Secara langsung udah membunuh apanya? Apa yang dibunuhnya? Masa depannya, karakternya yang dibunuh pemimpin itu. Kalau Fir'aun di Mesir itu, Ramses itu membunuh langsung fisik. Kalau Fir'aun yang zaman sekarang, pemimpinnya membiarkan anak-anak saat ini bebas, pergaulannya atau pendidikannya nggak ada, sehingga nggak ada masa depannya. Terakhir apa yang terancam? Kehidupannya juga kan, kematian juga akan menghampirinya.
Maka seperti itulah yang diinginkan Al-Quran. Abu Lahab, Abu Jahal masih ada sama sekarang. Apalagi juga ada Abu Janda pun ada juga kan, tambah lagi sana. Kan ada Bazar Istana. Nah, di sini nggak ada kan, kalau ada Abu Duda kan. Hanya Abu Bosok. Jadi itu ya, oleh karenanya kalau kita belajar Islam bahwa Al-Quran itu sangat mukjizat dan sangat hebat. Kalau kita baca dan kalau kita telaah pasti kita akan dapat pencerahan. Kalau kita udah dapat pencerahan berarti disitulah betul-betul Al-Quran itu jadi hidayah. Kalau kita belum pernah merasakan hidayah Al-Quran atau kehebatan Al-Quran berarti selama ini kalian baca apa? Itulah. Kapan Al-Quran itu jadi hidayah? Ketika kita udah merasakan kehebatannya, mendapatkan satu pencerahan, dapat satu inspirasi dari itu. Kalau belum dapat, berarti kalian belum membaca Al-Quran. Berarti selama ini mungkin kalian baca Injil ya? Atau baca ya. Jadi kalau nanti ditanya di kuburan, apa kitab suci Muma kita buka? Jabur. Ya kenapa karena belum merasa keindahannya dari sisi bahasanya, dari sisi apa tadi kan, dari sisi inspirasinya belum dapat, jadi nggak akan bisa terjawab, nggak akan bisa mengumpulkan, ya kan? Sama ketika mengatakan mana dibuka, Mantap buka. mana dibuka, siapa Nabi Muhammad, mana bisa dijawab Nabi Muhammad kalau nggak mengamalkan sunnahnya, kalau nggak belajar hadis di kelas sama kalau nggak membaca hadis Nabi, memahaminya, mengamalkannya. Kalau hanya sekedar sibuk di pakaian, sibuk di apalagi jenggot, sibuk di dalam apalagi sibuknya bukan di akhlak tadi kan, sibuk menyalahkan orang, si paling bid'ah, si paling sunnah. Kalau nggak sama-sama kami, kalau nggak ikut kelompok kami, mazhab kami, ulama kami, bid'ah, sesat, masuk neraka. Jadi kata orang itu ada dosa besar, ada dosa sedang, ada dosa kecil. Dosa kecil itu kayak ngintip orang mandi. Bagus. Itu dosa besar itu, Pak. Itu ngintip orang mandi lah daripada dosa bid'ah. Kan kurang aja kan. Kayak gitu. Kalau nengok si SKE mandi nggak apa-apa ya. Pak, ini udah nih Pak, lama kali Pak. Itulah sedikit apa namanya